Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para mahasiswa sekalian. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang epidemiologi K3 ya. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Nah, jadi di epidemiologi K3 ini ya, ini sebagai pendahuluannya. Jadi lingkungan merupakan sumber hazard atau bahaya ya. Lingkungan kerja, tempat kerja itu ya, merupakan sumber dari bahaya atau sumber bahaya. Nah, epidemiologi kesehatan kerja secara spesifik berkaitan dengan tempat kerja ya, karena dia kesehatan kerja tentunya berkaitan dengan tempat kerja. Nah, faktor lingkungan kerja yang dapat memberikan kontribusi terhadap kejadian penyakit. Jadi memang rata-rata penyakit akibat kerja itu muncul disebabkan oleh lingkungan kerja, ya, baik itu dari udara maupun dari lainnya, ya, dari pekerjaannya, dari lingkungan dan pekerjaannya. Nah, jadi ini pengertian epidemiologi K3. Jadi epidemiologi K3 itu ya ilmu yang mempelajari faktor determinan dari penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Jadi tidak hanya penyakit ya, tapi juga ada kecelakaan. Karena kan epidemiologi ini juga membahas kejadian yang menimpa pada sekelompok masyarakat. Nah, itu. Nah, dan distribusinya pada masyarakat pekerja. Jadi ini ya. Nah, objek dari epidemiologi ini adalah sekelompok individu atau masyarakat di tempat kerja atau lingkungan kerja dan mengamati semua kejadian peristiwa dan semua faktor yang menyertainya serta menganalisa hasil pengamatan. Nah, jadi epidemiologi ini tidak hanya mengamati bagaimana terjadinya penyakit akibat kerja, ya, bukan hanya fokus pada penyakit akibat kerja, tapi juga kepada terkait dengan kecelakaan. Jadi di situ didata terus ya, terjadi kecelakaan atau penyebabnya didata terus menerus sampai nanti dalam 1 tahun ada laporannya bahwa di tahun ini frekuensi kecelakaan cukup tinggi disebabkan oleh ini. Nah, itu adalah salah satu cara epidemiologi ya. Nah, ruang lingkup dari epidemiologi K3 ini adalah pertama yaitu penyebab. Jadi causation-nya ya, apa saja penyebabnya, bisa terjadi penyakit ataupun kecelakaan. Lalu kemudian riwayat alamiah penyakit atau history of disease ya, terkait dengan penyakit akibat kerja. Selain itu juga bisa kita melihat riwayat alamiah dari kecelakaan. Ya, mungkin kita bisa juga pakai dengan cara teori domino. Jadi bagaimana rentetan terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, itu juga kita akan di epidemiologi K3 juga akan kita sebenarnya akan mengamati itu ya. Nah, kemudian yang ketiga menjelaskan status kesehatan populasi pekerja. Jadi di sini yang ketiga. Jadi epidemiologi K3 ini juga bisa menjelaskan atau menggambarkan status kesehatan populasi pekerja. Dari mana dapatnya? Ya dari medical record atau pemeriksaan kesehatan berkala dari pekerja tersebut. Nah, itu kan ada dikumpulkan datanya, maka baru dari situ kita bisa lihat bahwa status kesehatan populasi pekerja ini bagaimana ya. Ada lebih dominan mana nih, yang gemuk kah, yang kurus kah, hipertensi kah, atau kolesterol kah, atau diabetes dan lain-lainnya. Nah, itu juga akan dilihat akan ada datanya. Nah, kemudian yang keempat melakukan penilaian terhadap perlakuan yang diberikan, evaluasi. Jadi ini ya, jadi dinilai ya, bagaimana nih jika dirubah peraturannya, bagaimana, ada berapa yang setuju atau ada berapa yang melanggar, berapa yang enggak. Nah, itu juga dari epidemiologi dipantau ya. Nah, aplikasi epidemiologi di dunia usaha dan dunia kerja. Nah, bentuk epidemiologi deskriptif yang sederhana sampai kepada bentuk analitik yang kompleks. Jadi di epidemiologi ini diterapkan di tempat kerja ya, dalam bentuk deskriptif maupun hingga sampai ke epidemiologi analitik yang kompleks ya. Nah, di data dari yang awalnya hanya berapa pekerja laki-laki, berapa pekerja perempuan, berapa yang umurnya di atas 50, ada yang di bawah 50 berapa. Nah, itu masih sederhana deskriptif ya,
sampai yang kompleks ini bagaimana hubungan antara umur dan terjadinya kecelakaan, apa hubungannya dengan perilaku dengan kecelakaan, apa hubungannya perilaku dengan penyakit akibat kerja. Nah, itu sampai kompleks seperti itu tuh dianalisis di epidemiologi ya. Inilah aplikasinya. Yang kemudian yang kedua, dalam bentuk sederhana seperti menghitung frekuensi distribusi kecelakaan kerja, absen sakit, analisis tren, dan diteruskan dengan memberikan rekomendasi. Nah, ini ya. Nah, untuk menetapkan program perbaikan berdasarkan faktor risiko yang teridentifikasi. Jadi epidemiologi ini ya itu tadi ya, karena di video sebelumnya juga kita sudah bahas bahwa memang untuk pengambilan, tujuan dari epidemiologi adalah untuk pengambilan keputusan kan. Nah, ini juga ya. Jadi untuk menetapkan program perbaikan atau pengendalian berdasarkan faktor risiko. Jadi sudah ada data-datanya terkumpul, nah baru kita analisis dan bisa menetapkan kebijakan berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan dari epidemiologi. Kemudian yang keempat, menurunkan angka kecelakaan dan angka absensi. Karena tadi kita sudah lihat ini kenapa sudah melihat datanya kenapa angka absensi itu tinggi, angka sakit tinggi. Kemudian kita analisis ya bahwa ini penyebabnya, maka setelah kita tanggulangi maka angka kecelakaan dan angka absensi itu akan turun ya. Jelas secara logikanya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, praktisi K3 dapat bekerja sama dengan akademisi melalui studi epidemiologi analitik yang kompleks untuk mencari risiko yang merupakan determinan penting terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja. Nah, ini juga ya, jadi ahli K3-nya juga bisa bekerja sama dengan kampus untuk melakukan studi epidemiologi analitik. Jadi sudah bisa dilakukan ya, bisa kita ajak bekerja sama kampus untuk melakukan analisis nih, data kita punya. Kita minta pihak kampus untuk melakukan analisis dengan seperti itu ya. Analisis apa sih penyebabnya? Nah, ini akan dapat nanti faktor risiko, kemudian determinan ya kenapa bisa terjadinya gangguan kesehatan pada pekerja ataupun terjadinya kecelakaan akibat kerja. Kemudian yang keenam, masuk dalam perencanaan program K3. Jadi karena tadi sudah didata dan segala macam, nah ini juga sebenarnya harus pengumpulan datanya harus berkelanjutan ya. Nah, ada di program K3. Nah, epidemiologi dapat digunakan sebagai alat ilmiah yang sederhana dan mampu ya melaksana dalam menilai besaran masalah. Jadi dengan epidemiologi ini kita bisa menilai besaran masalahnya. Seberapa besar sih penyakitnya ini ya, bisa ditangani kah atau tidak, kemudian seberapa besar potensi untuk terjadi kecelakaan. Nah, itu ya. Jadi kita bisa menilai sebelum terjadi misalkan ya. Kebakaran bagaimana seberapa besar. Nah, itu kita data terlebih dahulu berapa jumlah karyawan segala macamnya, sehingga nantinya kita akan tahu ini seberapa besar masalahnya ya. Dan bisa kita tentukan kebijakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian menentukan faktor risiko yang dominan terjadinya kecelakaan kerja dan atau gangguan kesehatan pekerja untuk menetapkan tindakan perbaikan di dunia usaha dan dunia pekerjaan. Ya, jadi dengan epidemiologi kita bisa menentukan faktor risiko. Ya, kenapa kok bisa sakit ya? Ini kita data semua, bagaimana perilakunya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana alatnya, segala macamnya. Nanti kita bisa tahu, oh ternyata penyakitnya muncul akibat perilaku yang bermasalah. Ya, penyakit parunya muncul karena perilakunya dia merokok dan tidak pakai APD saat bekerja, itu ya. Kemudian kecelakaan itu juga bisa dilihat dari faktor perilakunya. Udah beberapa bulan ini dia pekerja itu tidak melaksanakan SOP secara benar, tidak pakai APD, bekerja asal-asalan, kemudian suka melamun, kemudian barulah terjadi kecelakaan. Nah, ini data-datanya ada disimpan ya, di record terus gitu ya. Nah, itu tadi ya terkait dengan epidemiologi K3. Jadi sebenarnya epidemiologi K3 itu juga membahas bagaimana kegiatan atau penyebab ya faktor risiko bisa terjadinya penyakit akibat kerja dan kecelakaan. Jadi tidak hanya penyakit ya, determinan penyebab penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Semoga video ini bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.